Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini masih berkaitan dengan cerita sebelumnya yang berjudul Lingser Wengi, dan ini adalah lanjutan terakhirnya. Udah belum? Gilang membenarkan kerah bajunya. Dia menghadap kamera dan duduk di kursi berwarna biru di kamarnya. Belum Lang, bentar. Oke, udah nih. 3, 2, 1, mulai. Ucap Satria memfokuskan kamera pada wajah temannya itu. Hai, gue Gilang. Gue rasa penting banget kebagiin pengalaman mengerikan ini ke teman-teman semua. Langsung aja ya. Kejadian ini terjadi sekitar 3 hari yang lalu. Saat itu karena lembur, gue pulang malam dari Sudimara ke Maja naik kereta. Gilang menyilangkan kakinya mengubah posisi duduk. Nah, gue masuk ke dalam kereta terus duduk sambil dengerin musik. Dan di gerbong itu hanya ada seorang cewek masih muda duduk di dekat pintu kereta sambil nunduk. Gue santai-santai aja soalnya gue pikir dia lagi tidur. 1-2 stasiun pun dilewati, tapi belum ada penumpang yang masuk ke gerbong gue. Maklumlah, udah malam dan sepi. Nah, gue tuh bener-bener fokus mainin HP dan gak sempet nengok ke cewek itu. Dan pas gak sengaja gue noleh ke arah dia, tiba-tiba saja cewek itu ngeliatin gue dengan wajah yang datar. Gue kaget dong, dalam hati ada apa nih? Gue langsung nunduk lagi dan fokus ke HP. Dan sialnya pas gue nengok lagi, ia masih tetap ngeliatin gue. Bahkan kali ini mukanya tegang, matanya melotot. Gue makin takut sama cewek itu. Nah, udah gitu gue denger suara seorang bayi. Dan gila, bener-bener gila. Gue gak nyangka kenapa tiba-tiba di tangannya ada seorang bayi. Bahkan bayi itu berlumuran darah dan masih ada tali ari-arinya. Gilang mengembuskan napas berat. Gue ketakutan, terus lari mau pindah gerbong, tapi pintu gerbong itu malah terkunci. Gue panik, apalagi tiba-tiba cewek itu nyanyi pakai bahasa Jawa. Entah apa artinya, gue gak ngerti. Yang jelas serem banget. Dan pas gue noleh lagi, dia udah berubah jadi sosok kuntilanak. Rambutnya panjang banget. Gue nyium bau busuk di gerbong itu. Sambil teriak minta tolong, gue terus berusaha buat buka tuh pintu. Pas gue noleh ke belakang, kuntilanak itu berdiri sambil terus nyanyi. Sedangkan bayi itu di tangannya menangis semakin keras. Lo tahu gak dia ngapain? Wajah Gilang pucat. Dia makan bayi itu dari kepala sampai tali ari-ari. Habis itu gue pingsan dan tahu-tahu udah ada di rumah sakit. Gilang meraih segelas air putih di depannya lalu meminumnya perlahan. Nah, itulah pengalaman mengerikan yang bisa gue share ke kalian. Thanks banget ya udah nonton video ini. Ucap Gilang ke arah kamera. Satria pun kemudian menekan tombol stop. Kamera pun berhenti merekam. 3 hari sebelumnya, seorang wanita yang sedang hamil besar berjalan terhuyung-huyung di trotoar. Malam-malam gini, dia kabur dari rumah sebab tidak kuat dimarahi terus oleh orang tuanya. Maklum, wanita itu hamil di luar nikah. Pacarnya kabur begitu saja setelah tahu kalau dia sudah hamil. Kandungannya sudah menginjak 9 bulan dan terasa semakin berat saat berjalan. Dia tidak tahu mau kemana, yang jelas dia tidak kuat tinggal di rumah. Wanita itu pun masuk ke sebuah pasar tradisional yang sudah sepi. Di depan toko yang sudah tutup, dia duduk sambil bersandar. Rasanya tidak sanggup lagi berjalan, tangan kanannya memegangi perut yang besar. Hingga sesaat kemudian, tiba-tiba perutnya merasa mulas. Selangkangannya basah, dia meringis kesakitan dan berteriak meminta tolong. Tapi tidak ada seorang pun yang melintas di sana. Mbaknya mau melahirkan ya? Ia terkejut saat tiba-tiba melihat seorang perempuan berdiri di hadapannya. Namun dia tidak sanggup menjawab pertanyaan itu karena rasa sakit yang tidak tertahankan. Saya Jessica mbak, ku bantu ya. Biar bayinya selamat, ujar Jessica tersenyum. Lalu dia meluruskan kedua kaki wanita itu. Semakin lama wanita itu menjerit kesakitan, bokongnya sudah sangat basah.
Perlahan Jessica pun menyingsingkan baju daster wanita di hadapannya. Terpampanglah perut buncit yang berisi jabang bayi. Melihat itu Jessica tersenyum. Kemudian dengan kuku-kuku tajamnya dia meremasnya membuat perempuan di hadapannya menangis dan menjerit kesakitan. Kuku Jessica akhirnya merobek permukaan kulit perut itu. Dia mencoba cabik perut tersebut dan mengeluarkan dengan paksa jabang bayi dari dalam perut. Tentu saja apa yang telah dilakukannya tersebut menyebabkan wanita itu langsung tewas. Sementara Jessica membawa kabur bayi yang bertali ari-ari dan masih berlumur darah. Dia berjalan perlahan sambil menyanyikan lagu Lingser Wengi. Sementara di tempat lain, gerimis membasahi wajah Arya. Dia membuka matanya perlahan, tubuhnya terasa remuk. Entah berapa lama dia pingsan. Dia menoleh ke sebelah kanannya. Di sana terkapar orang gila yang tewas dia tikam. Perlahan dia bangkit menggelengkan kepala yang terasa sangat pusing. Sambil terhuyung dia berdiri, mengambil pisau yang tergeletak tak jauh darinya. Dua wanita itu sudah pergi. Dia berdecak kesal. Perlahan dia berjalan sesekali terjatuh karena masih merasa pusing. Sebuah tongkat kayu diambilnya ia gunakan untuk menopang langkah kakinya. Dan sesampainya di rumah, dia melihat Tias duduk di atas kursi bambu dengan tatapan kosong. Arya sudah tahu ini bakalan terjadi. Kalau sampai tumbal peletnya lari, maka Tias akan tersadar dari pengaruh pelet dan berhenti mencintai si Arya. "Ceraikan aku!" Tanpa basa-basi, Tias langsung melayangkan ucapan menohok kepada si Arya. "Tidak, Tias." Arya duduk di hadapan istrinya. "Terserah, yang jelas aku mau cerai." Tias benar-benar sudah sadarkan diri. Rasa cinta yang awalnya menggebu seketika menghilang. Tias beranjak dari tempat duduknya dan pergi begitu saja tanpa pamit kepada si Arya. Arya sudah mengadangnya, tapi Tias tetap memaksa untuk pergi. Dia tidak sudi lagi bersama Arya. Hingga sesaat setelah istrinya pergi, Arya mengamuk. Dia membanting apapun yang ada di rumah. Tidak ada cara lain agar Tias mau kembali kepadanya selain menangkap Jessica. Karena Arya tidak bisa menumbalkan sembarang orang, darah Jessica sudah cocok untuk menjadi tumbal pelet kuntilanak. Maka keesokan paginya, dia bertelanjang badan hanya mengenakan celana panjang hitam, duduk di atas sebuah balok kayu di halaman belakang rumahnya sambil mengasah sebuah pisau kecil. Dia akan mencari Jessica ke kota dan mengembalikannya ke dalam lubang sumur. Setelah pisaunya tajam, dia memasukkan ke dalam sarungnya yang terbuat dari kulit hewan. Arya masuk ke dalam rumahnya dan dari dalam lemarinya dia mengambil sebuah plastik putih. Di dalam plastik itu terdapat helai rambut Jessica. Ternyata dia masih menyimpannya. Rambut itu dia bakar lalu dicelupkan ke dalam segelas air. Bibirnya bergetar membacakan sebuah mantra. Air itu ditiup lalu dia minum. Seketika dia melihat bayangan Jessica dan Dini berjalan dari desa Balangandang menuju ke jalan raya. Dia langsung bergemas, memasukkan baju dan juga berbekal lain ke dalam tas hitam. Di tengah hujan gerimis, dia melangkah meninggalkan rumahnya untuk memburu Jessica. Sementara itu di tempat lain, tepatnya Jessica yang berada di rumahnya sedang asik menonton drama Korea. Mulutnya sibuk mengunyah keripik singkong. Sesekali dia tertawa menyaksikan adegan lucu lalu terkadang kedua matanya berkaca-kaca ketika ada adegan yang sedih. Setiap malam dia rutin sekali menonton serial drama kesayangannya itu. "Jessica," ucap Bu Laila, ibunya Jessica yang tiba-tiba memanggilnya. "Ini kenapa baju kamu banyak darahnya, Dok?" Ia menunjukkan baju Jessica. "Kemarin temanku di kantor kecelakaan, Bu. Aku bantu antar dia ke rumah sakit, jadi darahnya kena baju." "Siapa nama teman kamu, Dok?" "Aryan, Bu." Walaupun ragu, Bu Laila mencoba untuk percaya pada anaknya. Dibawa kembali baju yang berlumur darah itu untuk dimasukkan ke dalam mesin cuci. Sesaat kemudian, handphonenya berdering. Sebuah pesan dari Rini. "Jess, lu ada waktu nggak? Besok kita ketemu ya. Gue mau ngomong sesuatu." Tulis pesan dari si Rini. Tentang Jessica. Iya, wanita itu. Apakah dia masih manusia atau sudah menjadi hantu? Entahlah, masih banyak hal yang harus diceritakan tentang Jessica.
Setelah Rini berhasil menyelamatkan dirinya, tingkahnya jadi aneh. Rini yakin kalau masih ada sosok gaib yang menempel di tubuh Jessica. Semenjak kejadian mengerikan di toilet umum itu, Rini mulai menyusun rencana untuk menyelidiki temannya. Kebetulan Rini satu kantor dengan Jessica. Mereka masih sama-sama anak magang di sebuah lembaga kesehatan. Sepulang kerja sekitar jam 7 malam, dia mengikuti mobil Jessica dari belakang. Rini heran kenapa Jessica tidak langsung pulang, tapi mobilnya malah berbelok ke sebuah restoran cepat saji. Di sana Jessica hanya memarkirkan mobilnya saja. Dia terlihat berjalan dengan terburu-buru menuju ke arah barat. Rini segera memarkirkan mobilnya juga di depan restoran itu, kemudian berlari mengejar temannya. Di depan sebuah gang kecil, Jessica berhenti. Dia menoleh ke belakang. Mungkin dia merasa ada orang yang sedang mengikutinya. Tapi dia tidak melihat siapapun karena Rini dengan cekatan bersembunyi di balik sebuah dinding. Jessica melanjutkan langkahnya kembali. Dia tidak membawa apapun. Jaket jeans birunya yang dia kenakan terlihat jelas saat dia melintasi lampu jalanan. Rini terus mengikuti langkah Jessica hingga akhirnya dia berhenti di sebuah gang. Di sana ada seorang lelaki yang tidak asing bagi Rini. "Tommy," gumam Rini. Lelaki itu adalah karyawan senior di kantor. Akhir-akhir ini Jessica memang baru jadian dengan Tommy, tapi kenapa harus bertemu di tempat seperti ini? Rini pun semakin penasaran. Mereka masuk ke dalam gang kecil. Pelan-pelan Rini mendekat namun tidak ikut masuk karena dia tahu Tommy dan Jessica masih berdiri di balik gang itu. Bayangan mereka terlihat jelas terpantul pada dinding. Mereka sedang berjumbu. Lalu beberapa saat kemudian terdengar teriakan Tommy yang seperti sedang kesakitan. Dari bayangan itu terlihat tubuh Jessica membesar, rambutnya tergerai panjang, mulutnya terbuka lebar, melahap bulat-bulat tubuh si Tommy. Rini terkejut, dia hendak berteriak tapi tangannya refleks menutup mulut. Rini bergegas kabur dari situ, dia ketakutan. Walau kabar tentang hilangnya Tommy menyeruak kemana-mana, Rini tetap tutup mulut atas apa yang pernah ia lihat malam itu. Setelah melihat kejadian itu, Rini mendatangi orang pintar. Dia ingin meminta bantuan agar makhluk gaib yang menempel pada Jessica bisa dihilangkan. Orang pintar yang ditemuinya tersebut bernama Eyang Dimas, seorang dukun sakti yang namanya sudah terkenal di mana-mana. Kebetulan rumah Eyang Dimas tidak terlalu jauh dari Jakarta, sehingga Rini dapat dengan mudah mendatanginya. Rumah Eyang Dimas terbilang megah dan klasik. Banyak patung-patung bernuansa Romawi di rumahnya. Eyang Dimas tidak mengenakan blangkon seperti dukun pada umumnya. Dia sangat sederhana, hanya mengenakan kaos putih tipis dan juga sarung warna biru. Rini diantar sopir pribadinya masuk ke dalam rumah itu. Mereka pun disambut hangat oleh Eyang Dimas. "Ini foto teman saya, Eyang. Sepertinya ada makhluk gaib yang mengendalikannya." Eyang Dimas malah tertawa. "Kamu benar, memang ada makhluk gaib yang berada di dalam tubuh temanmu itu. Begini, Eyang bisa merasakan energi gaib yang ada di dalam tubuh temanmu. Sangat kuat, tapi Eyang belum bisa bantu. Tapi Eyang bisa sarankan kamu untuk menemui guru Eyang yang ada di Gunung Karang. Dia pasti bisa membantumu." "Gunung Karang? Di mana itu, Eyang?" "Banten. Dan guru Eyang namanya Basarnaji. Dia sudah sangat tua tapi juga sangat sakti. Setiap malam Jumat banyak orang yang mengunjunginya untuk meminta kesembuhan. Kau datang saja ke sana, bawalah temanmu itu." "Eyang, aku sebenarnya takut bertemu dengan Jessica, sebab aku pernah melihatnya memakan manusia bulat-bulat." Eyang Dimas tertawa lagi mendengar ucapan Rini. "Kamu tenang saja," ucapnya sambil mengeluarkan sebuah jimat berbentuk bulat yang terbuat dari kayu. "Peganglah ini, maka dia tidak akan bisa menyakitimu." "Wah, yang benar, Eyang. Kalau gitu terima kasih banyak ya, Eyang." "Sama-sama. Eyang hanya bisa memberi penangkal saja, tapi tidak sanggup menyembuhkan temanmu. Segeralah bawa dia ke Basarnaji." "Baik, Eyang. Terima kasih banyak atas sarannya."
Rini tertunduk dan undur diri dari tempat itu. Malam itu juga dia bergegas mengirimkan pesan singkat kepada Jessica. "Jess, lu ada waktu? Besok kita ketemu ya, gue mau ngomong." Dan keesokan harinya, "Kemah?" tanya Jessica. Rini tidak memberitahu Jessica kalau dia akan mengobati temannya itu. Pagi itu mereka bertemu di sebuah taman yang kebetulan sedang ramai pengunjung. Taman itu berada dekat dengan rumah Jessica. "Iya, udah lama kita nggak jalan-jalan bareng lagi kan?" timpal Rini. "Seru juga, Rin. Kemana kemahnya?" "Gunung Karang di Banten." "Wah, ayo. Kapan kira-kira, Rin?" "Kalau besok gimana? Gue udah hubungin Kate di sana yang nanti bakalan bantuin kita." "Gue kok baru denger gunung itu, Rin. Memangnya ada orang yang pernah kemah ke sana?" tanya Jessica ragu. "Banyak, Jess. Jadi kita bisa seru-seruan bareng di sana. Gue jamin pasti bakalan seru deh." "Sama siapa aja kita ke sana, Rin?" "Berdua aja, Jess. Lagian pacar lo hilang kan?" Rini menyinggung lelaki yang pernah dimakan Jessica. Oke deh. Besok kita berangkat ya." Singkat cerita, keesokan harinya, Ombi, seorang guide atau pemandu yang akan membawa mereka ke kediaman Basarnaji, orang sakti yang akan mengobati Jessica. Hari memang sudah mau gelap saat mereka baru tiba di kaki Gunung Karang. Tapi Ombi bilang kalau hal itu tidak jadi masalah karena dia sudah terbiasa mengantar orang mendaki di malam hari. Dan semuanya aman-aman saja walau hanya bermodalkan sebuah senter. Beberapa kali mereka berhenti untuk istirahat. Rini dan Jessica menggendong tas gunung yang berisi peralatan kemah dan makanan. Ombi berada di barisan paling belakang, sedangkan Rini di paling depan. Mereka menyusuri jalan setapak yang menjadi satu-satunya jalur pendakian. "Kita masih jauh, Bi." Mungkin sekitar 1 jaman lagi kita baru sampai." Ombi tersenyum ramah. Lelaki berumur 26 tahun itu sudah lama menjadi pemandu para pendaki Gunung Karang. Kebanyakan orang yang mendaki itu ingin melakukan ritual pesugihan atau berobat ke Abah Sarnaji. Sebenarnya Abah Sarnaji bukan hanya sakti dalam hal pengobatan, dia juga seorang kuncen Gunung Karang. Banyak orang yang mempercayai kalau dia bisa mengendalikan para jin di gunung itu. Penyakit yang bisa disembuhkan Abah Sarnaji beragam, dari mulai penyakit medis sampai penyakit yang diakibatkan karena pelet ataupun sebuah santet. Soal imbalan, semua orang sudah tahu kalau Abah Sarnaji tidak mau dibayar dengan uang, cukup dengan sembako saja. Karena Abah Sarnaji tinggal sendiri di gunung, jadi uang tidak berharga baginya. Singkatnya sekitar 1 jam kemudian, akhirnya mereka tiba di sebuah rumah gubuk. Cahaya lampu cantik terlihat dari jendela. Ada 2 batang pohon kecapi di halaman. Malam itu bukan hanya mereka saja yang berkunjung ke rumah Abah Sarnaji. Terlihat juga 2 orang lelaki sedang mengetuk pintu. "Mana tempat kemahnya, Rin?" tanya Jessica. "Perkemahannya masih jauh, Jess. Malam ini kita nginep dulu ya, Jess, di rumah Abah Sarnaji." "Siapa dia?" Jessica penasaran. "Dia kuncen gunung ini, Mbak. Mbak tenang aja, dia orangnya baik kok," kata Ombi. Jessica tidak curiga sedikit pun kalau dia mau diobati. "Kuncen?" "Iya, penjaga gunung, Mbak," tambah si Ombi. "Oh, iya ya, gue baru ingat. Oke deh, gue ikut lu aja." Masuklah mereka ke rumah Abah Sarnaji. Awalnya Rini sempat kaget karena melihat seorang lelaki yang berteriak kesakitan. Dia sedang diobati oleh Abah Sarnaji. Mungkin saja lelaki itu terkena santet atau gangguan gaib lainnya. Mereka duduk di atas kursi panjang yang terbuat dari bambu. Setelah Abah Sarnaji selesai mengobati, segera Ombi menghampirinya dan membisikkan sesuatu. Abah Sarnaji pun mengangguk. Dilihat dari wajahnya, dia sudah sangat tua. Bahkan kulit di lehernya pun melambai. "Kami dari Jakarta, Bah. Nama saya Rini dan ini Jessica teman saya," kata Rini. Mereka duduk di atas tikar pandan. Lampu cantik menyala dengan tenang di hadapan mereka. "Oh, Jakarta toh. Kalian jangan khawatir. Menginap sajalah dulu di sini. Kebetulan Abah punya kamar kosong," ujar Abah Sarnaji.
Rini sebenarnya sudah membisiki Ombi agar memberitahu Abah Sarnaji tentang penyakit Jessica. Atas permintaan Rini itulah tengah malam nanti Abah Sarnaji akan melakukan ritual pengobatan saat Jessica sedang tertidur pulas. Maka setelah mereka ngobrol ringan, Abah Sarnaji menunjukkan sebuah kamar kosong. Di dalam kamar itu tidak ada ranjang, hanya ada 2 kasur kapuk yang sudah usang tapi masih layak dipakai. Ini kamarnya, selamat bermalam, ucap Abah Sarnaji sambil tersenyum menampakkan giginya yang tinggal 1. Sedangkan Ombi tidur di atas kursi kayu di ruang tamu. Dia mendengkur saking lelahnya mendaki. Sementara di dalam kamar, Rini sebenarnya hanya pura-pura terpejam. Dia menunggu temannya tertidur agar ritual pengobatan bisa dilakukan. Dan tengah malam pun akhirnya tiba, ditandai dengan bunyi burung hantu yang terdengar dari luar. Rini pun terbangun, lalu menghampiri Abah Sarnaji yang masih duduk bersila di ruang tamu. Setiap malam lelaki tua itu memang selalu bergadang, membaca mantra-mantra untuk memperkuat ilmunya. "Bah, sekarang," kata Rini. Perlahan Abah Sarnaji pun bangkit, melangkah ke kamar Jessica. Sebuah piring yang dijadikan wadah untuk membakar kemenyan dia bawa ke dalam kamar Jessica. Rini membuntut di belakangnya sambil membawa lampu canting. Setelah membaca mantra, Abah Sarnaji meniup tubuh Jessica. Seketika tubuh Jessica langsung bergetar, matanya melotot, tangannya berubah menjadi hitam legam dan berkuku sangat panjang. Bahkan rambutnya juga tergerai panjang. Tubuhnya juga membesar, asap mengepul kental. Rini ketakutan sementara Abah Sarnaji memejamkan matanya sambil terus merapalkan mantra dalam bahasa Sunda. Kamar itu pun penuh dengan asap. Rini tidak kuat, dia memejamkan matanya lalu mundur keluar ruangan. Sementara Abah Sarnaji masih di dalam kamar mengobati temannya. Rini sempat melihat perubahan tubuh Jessica yang perlahan menjadi seperti kuntilanak. Dari dalam kamar itu terdengar cekikikan tawa kuntilanak. Sesaat kemudian Abah Sarnaji melangkah keluar kamar. Tangannya masih memegang piring yang mengepulkan asap kemenyan. "Gimana Jessica, Bah?" Abah Sarnaji tidak menjawab, dia malah berjalan ke halaman rumah. "Siapa kau?" tanya Abah Sarnaji sambil menunjuk ke halaman rumah. Rini hendak mengikutinya, tapi langkahnya terhenti saat melihat sesosok lelaki parubaya berdiri di bawah pohon kecapi. Lelaki itu mengenakan belangkon warna hitam, jas adat Jawa dengan rantai emas di kantongnya, dan celana hitam cingkrang semata kaki. Abah Sarnaji mendekati lelaki itu perlahan. Rini tidak dapat mendengar percakapan mereka. Kemudian dia membalikkan badan hendak menengok Jessica yang masih terbaring di kamar. Dia mengipas-ngipaskan tangannya untuk menyingkirkan asap yang mengepul memenuhi ruangan. Kemudian Rini mengelus dadanya. Dia bersyukur ternyata temannya itu masih terbaring di atas kasur. Maklum, Rini takut temannya hilang lagi. Ia membenarkan posisi bantal di kepala Jessica dan terkejut saat lengannya menyentuh kepala Jessica. Terasa ada lubang kecil di bagian tengah kepala Jessica. Bukan hanya itu saja, dia juga merasakan ada bercak darah di kepala temannya itu. Dia heran apa sebenarnya yang terjadi pada Jessica. Dan saat Rini menengok kembali ke jendela, Abah Sarnaji hilang entah kemana. "Bah, Abah!" Rini berhambur ke halaman sambil menyorotkan senternya. Namun Abah Sarnaji tidak ada. Rini lantas membangunkan Ombi yang sedang tertidur pulas di atas kursi bambu. Ombi terkejut, dia bangun dengan matanya yang masih terpicing. "Ada apa, Mbak?" "Abah Sarnaji hilang, Mas." "Ah, yang benar, Mbak." "Aku di sini." Suara Abah Sarnaji terdengar dari dalam kamar Jessica. Buru-buru Rini dan Ombi pun menghampiri sumber suara itu. Terlihat Abah Sarnaji sedang mengelus-ngelus rambut Jessica yang semakin lama semakin basah oleh darah. Rini heran kapan Abah Sarnaji masuk ke dalam kamar. Telapak tangan Abah Sarnaji berlumur darah yang bersumber dari kepala Jessica. Tangan kanan Abah Sarnaji memegang sebuah gayung yang terbuat dari batok kelapa. Dia mengguyurkan air yang dicampur dengan kembang warna-warni ke rambut Jessica. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan teman saya, Bah?" "Ini biasa. Ada jin jahat yang suka sama teman kamu. Jin itu sangat menyayanginya, sama seperti dia menyayangi anaknya sendiri."
Apakah jin itu bisa dihilangkan dari tubuh Jessica, Bah? Bisa, kamu tenang saja nak. Abah Sarnaji kembali mengguyurkan air kembang pada rambut Jessica. Sini. Pinta Abah Sarnaji. Ombi dan Rini pun celingukan. Siapa, Bah? Tanya Ombi. Ya Rini toh, masa kamu? Mau apa, Bah? Rambutmu harus dibasuh juga. Loh, kenapa? Agar terhindar dari gangguan jin jahat. Gayung itu pun diletakkan di dalam guci yang masih berisi air. Rini manut saja, dia membuka ikat rambutnya. Tergerailah rambutnya yang sebahu itu. Berlutut. Pinta Abah Sarnaji. Ia kemudian menyibakkan rambut Rini ke depan hingga menutupi wajah Rini. Segayung air kembang diguyurkan pada rambut Rini. Dia sontak saja bergidik merasakan dingin di pundak. Setelah Abah Sarnaji selesai menyirami rambut Rini, tiba-tiba saja Jessica tersadar. Dia perlahan bangkit dari tidurnya dan duduk bersandar pada dinding bilik rumah. Jess, lu udah sadar? Rini senang melihat temannya sudah sadar. Gue kenapa, Rin? Kata Jessica sambil memegangi kepalanya yang masih pusing. Lu tenang aja, Jess. Ada makhluk gaib yang nempelin lu. Dan Abah Sarnaji baru saja ngobatin lu. Jessica masih belum bisa mencerna apa yang dikatakan temannya itu. Nah, setelah ini masih ada satu ritual lagi yang harus dilakukan. Apa itu, Bah? Berziarah ke makam keramat. Makam keramat? Di mana itu, Bah? Tidak jauh dari sini. Maka malam itu juga, mereka pun pergi ke makam keramat. Abah Sarnaji berada di barisan depan sedangkan Ombi di paling belakang. Rini memapa Jessica sebab langkah temannya itu masih terhuyung. Sebenarnya Jessica masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Dia manut saja pada Rini. Di depan barisan depan, Abah Sarnaji membawa obor sebagai penerang. Tapi Rini dan Ombi tetap menyalakan senternya untuk menerangi langkah mereka karena takut ada ular di tengah jalan. Mereka menyusuri semak-semak yang tampaknya tidak pernah dilintasi manusia. Pohon-pohon besar mengelilingi mereka, dan sesaat kemudian ketika Rini menoleh ke belakang, Ombi tiba-tiba hilang. Ombi, Bah, Ombi kemana? Rini sangat terkejut saat melihat ke barisan depan, Abah Sarnaji pun juga hilang. Abah, Bah, Rini berteriak mencari keberadaan Abah Sarnaji. Dia menyorotkan senter ke segala arah, namun mereka tidak ada. Kemana mereka? Sementara di tempat lain, malam terang disinari cahaya bulan. Arya berjalan tergesa menerjang rerumputan. Ia tidak membawa pencahayaan apapun, namun penglihatannya masih tajam. Berhari-hari Arya memburu Jessica. Dengan ilmu kanuragan yang dimilikinya, dia dapat melihat kemanapun Jessica pergi. Sekarang Arya ada di tengah pendakian Gunung Karang. Bagaimanapun caranya, dia harus mendapatkan wanita itu. Dia harus kembali padanya, sebab dia tidak mampu hidup tanpa Tias. Sementara itu, Rini kebingungan harus melanjutkan perjalanan ke makam keramat atau berbalik arah. Abah Sarnaji dan Ombi hilang begitu saja entah kemana. Dia menopang tubuh Jessica yang semakin lama semakin melemah. Wajah temannya itu terlihat sangat pucat, tangannya dingin. Rini menyorotkan cahaya senter pada dedaunan, matanya terpicing. Di sana dia melihat sebuah kuburan yang batu nisannya dibungkus dengan kain putih. Mungkin itu adalah kain kafan. Rini memapah temannya menuju kuburan. Pikirnya mungkin saja itu adalah kuburan keramat yang dikatakan Abah Sarnaji. Semakin mendekat, Rini melihat sosok lelaki sedang duduk bersila di depan makam itu. Tidak salah lagi. Dia adalah lelaki yang dilihatnya di halaman rumah Abah Sarnaji. Dengan hati-hati Rini pun mendekat kemudian duduk berhadapan dengan lelaki tersebut. Kita di mana, Rin? Tanya Jessica dengan suara parau, matanya sayup. Kita ziarah dulu, Jess. Setelah ini kita langsung pulang. Gue yakin lu pasti sembuh. Gue gak sakit, Rin. Gue baik-baik aja, ujar Jessica. Iya, gue tahu. Tapi kita ziarah dulu ya sebentar. Rini berdoa di depan kuburan keramat itu menggunakan bahasa Indonesia. Dia tidak memperdulikan lelaki yang duduk bersila di hadapannya. Lelaki itu terlihat sedang bertapa. Dia memejamkan matanya, bibirnya bergetar merapalkan mantra.
Kedua tangannya diletakkan di atas tenggul. Dia bertelanjang kaki, wajahnya terlihat tenang. Siapa sebenarnya lelaki itu? Setelah dirasa selesai, Rini berdiri sambil mengangkat lengan temannya. Dia membantu Jessica untuk bangkit. Dan baru beberapa langkah menjauh dari kuburan itu, tiba-tiba angin berembus dengan kencang dari arah barat. Angin itu menerbangkan dedaunan kering, ranting dan juga butiran debu. Rini dan Jessica menutup wajah mereka dengan telapak tangan. Semakin lama tiupan angin semakin kencang. Dahan-dahan pohon terlihat melengkung dan pohon-pohon bergoyang. Rini memapah Jessica mendekati batang pohon besar untuk berlindung. Angin itu bergumpal dan berputar-putar membentuk pusaran. Dan di balik batang pohon besar, Rini dan Jessica mencengkeram erat akar pohon itu. Mereka berusaha agar tidak terbawa angin itu. Tapi usaha mereka sia-sia. Rini lebih dulu terpental oleh hantaman angin, sedangkan Jessica bertahan beberapa saat sebelum akhirnya ikut terpental juga. Mereka pun akhirnya terpisah. Sementara itu, Arya ternyata semakin mendekat. Dia bahkan terkena embusan angin misterius. Beberapa saat kemudian angin pun akhirnya mereda. Arya kembali melanjutkan langkahnya dan tidak butuh waktu lama. Dia berhasil menemukan Jessica yang terbaring di semak belukar. Jessica tidak sadarkan diri. Arya menyeringai. Senang pencariannya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Tanpa pikir panjang lagi, tubuh Jessica langsung dia bopong. Dia akan memasukkan kembali wanita itu ke dalam sumur tua. Namun anehnya, semakin lama tubuh Jessica semakin memberat. Arya terhuyung membawa tubuh Jessica hingga akhirnya dia pun tersungkur ke tanah. Beberapa kali tubuh Jessica dia angkat tapi tetap tidak berhasil. Walau Jessica dalam keadaan tidak sadarkan diri, tubuhnya menjadi sangat berat. Arya pun mencari cara lain untuk membawanya. Lalu dikeluarkannya sebuah kain sarung dari dalam tasnya. Lalu kain itu dia sobek hingga membentuk tali. Kemudian dibelah menjadi dua bagian. Setiap ujung tali dia ikatkan pada kaki Jessica. Arya akan menyeret tubuh Jessica. Dengan seluruh kekuatannya dia menyeret tubuh Jessica. Namun lagi-lagi tubuh itu bahkan tidak bergerak sama sekali. Wajah Arya berkeringat. Dia menyeka keringat itu dengan bajunya sendiri. Hingga sesaat kemudian Jessica tiba-tiba berdiri dengan perlahan. Kepalanya menunduk. Aura mengerikan terpancar dari wajahnya. Arya menyadari itu. Dia kemudian mengeluarkan sebuah pisau. Sesaat sebelum Arya akan menikam Jessica, Rini tiba-tiba muncul dari balik semak-semak sambil menyorotkan cahaya senter ke tubuh Jessica. Dia berteriak setengah menangis. "Jessica, lari!" Arya menusuk punggung Jessica berkali-kali menggunakan pisau kecil. Pisau itu menembus kulit Jessica. Seketika darah mengalir membasahi bajunya. Tapi Jessica tidak ambruk. Dia tetap berdiri dengan kepala tertunduk. Dia bahkan tidak bersuara sedikit pun. Menyadari hal itu, Arya dengan sekuat tenaga menghantamkan pisaunya bertubi-tubi ke leher Jessica. Namun tetap saja, walau pisau Arya berhasil menembus kulit hingga mengeluarkan banyak darah, wanita itu tetap tidak merasakan kesakitan. Rini yang melihat dari balik semak-semak berteriak ketakutan. Arya balik badan, melangkah tergesa hendak menghabisi nyawa Rini. Hanya tinggal selangkah lagi Arya dapat meraih si Rini. Namun tiba-tiba saja tubuhnya terpental. Ternyata yang melakukan itu adalah Jessica. Aura Jessica berubah mengerikan, tatapannya kejam, kedua bola matanya memerah. Dia melayang mendekati Arya yang masih tersungkur di tanah. Lelaki itu pun meringsut mundur ketakutan. Kaki kanannya terkilir sehingga tidak mampu lagi untuk berdiri. Jessica meluruskan telunjuknya ke wajah Arya. Tubuh Arya perlahan melayang dan mendekat ke arah Jessica. Dia mencekik leher lelaki itu dengan sangat erat. Arya pun meminta ampun sambil meringis kesakitan. Cekikan itu semakin lama semakin kuat sampai-sampai Arya kesulitan bernapas. Tubuhnya kejang-kejang. Air kencingnya keluar tanpa izin membasahi celananya. Bahkan matanya sampai melotot. Arya dicekik hingga akhirnya tewas. Setelah itu, mulut Jessica terbuka lebar. Gigi-giginya yang hitam dan tajam melahap bulat-bulat mayat Arya. Dia kemudian mendekat pada Rini yang sedang ketakutan melihat kejadian mengerikan itu. Rini mundur beberapa langkah. Dia harus waspada karena Jessica sedang dikendalikan makhluk gaib.
Rini merogoh kantung jaketnya. Dia menggenggam erat sebuah jimat pemberian Eyang Dimas yang diyakini bisa menjaganya. Dan ternyata Jessica tidak sedikit pun menyentuh Rini. Dia malah jatuh terkulai di atas semak-semak. Rini pun buru-buru menghampiri temannya itu. Jessica, tubuhnya dingin sekali. Rini pun menghampiri temannya. Dia memegang leher Jessica yang penuh dengan luka tusukan. Seharusnya Jessica sudah tewas, tapi Rini masih bisa merasakan denyut nadi temannya itu. Setengah terpejam Jessica menatap wajah Rini. Tadi siapa, Rin? Tanya Jessica. Arya, Jess, dia ikutin kita. Kita harus cepat turun, gunung ini sangat berbahaya. Tanpa memikirkan hal aneh-aneh, Rini kembali membantu temannya untuk bangkit. Mereka harus segera turun dari Gunung Karang. Sementara di tempat lain, yakni di rumah Abah Sarnaji, Ombi terkapar di atas kursi kayu. Perlahan kelopak matanya terbuka, pandangannya kabur. Dia memegang kepalanya karena terasa pusing. Seingatnya terakhir kali dia sadar saat sedang mengantar Rini dan Jessica ke makam keramat. Dari situ dia tidak sadarkan diri dan tiba-tiba saja sekarang dia ada di rumah Abah Sarnaji. Kamu sudah siuman? Abah Sarnaji muncul dari dalam kamar. Ini ada apa, Bah? Bukannya tadi kita mau ke makam keramat? Apa menyelamatkanmu? Tamumu itu sangat berbahaya. Dia bukan ketempelan, tapi dia sudah jadi setan. Wajah Abah Sarnaji seketika menjadi tegang. Serius, Bah? Iya benar. Setan itu sengaja menyerupai Jessica supaya bisa dengan mudah memangsa manusia untuk menjadikannya tumbal. Tumbal? Tumbal apa, Bah? Untuk kebangkitan seseorang. Siapa? Ki Pamantara. Dia adalah orang sakti. Nanti setelah genap membunuh 30 orang, maka Ki Pamantara akan bangkit lagi. Apakah Ki Pamantara punya dendam pada seseorang? Entahlah, yang jelas lelaki itu sangat sakti dan berbahaya. Jadi wanita sakit yang saya bawa kemarin itu setan, Bah? Jessica, yang namanya Jessica, dia itu adalah kuntilanak. Ombi bergidik ngeri. Dia langsung berterima kasih pada Abah Sarnaji karena telah menyelamatkan dirinya dari kuntilanak. Lalu bagaimana nasib Rini, Bah? Dia tidak akan bertahan lama. Kuntilanak itu juga akan memakannya, ujar Abah Sarnaji. Dia kemudian masuk kembali ke dalam kamar untuk bersemedi. Ombi pun melempar pandangan keluar jendela. Dia sebenarnya khawatir pada Rini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sementara di tempat lain, Rini menemukan taburan melati yang membentang di sepanjang semak-semak. Dia coba ikuti arah melati itu. Entah siapa yang menaburkan bunga tersebut. Yang jelas, Rini bersyukur karena ternyata bunga tersebut menuntunnya ke jalan setapak yang tak lain adalah jalan pulang. Sekitar jam 6 pagi, mereka sudah berhasil turun dari Gunung Karang. Untungnya warga sekitar berbaik hati menolong mereka. Rini dan Jessica dilarikan ke puskesmas terdekat. Mereka sangat kelelahan. Ada yang ajaib dari Jessica. Luka tusukan di leher dan punggungnya hilang begitu saja. Seperti tidak pernah ada luka sedikit pun di kulitnya tersebut. Dan setelah 2 hari dirawat, Jessica sehat kembali. Mereka pun pulang naik mobilnya Pak Sudiman, seorang kepala desa. Pak Sudiman ini orangnya sangat ramah. Sepanjang perjalanan dia senang sekali mengobrol. Pak Sudiman mengantar mereka ke rumah masing-masing. Walau sempat ditawari untuk mampir, tapi Pak Sudiman menolak. Dia beralasan buru-buru karena ditunggu oleh istrinya di rumah. Sementara Rini tutup mulut soal apa yang dia alami di Gunung Karang. Dia tidak mau menceritakannya pada siapapun termasuk keluarga Jessica. Setelah perjalanan ke Gunung Karang, masih ada pertanyaan dalam benak Rini. Apakah Jessica sudah sembuh? Atau apakah Jessica masih seorang manusia? Wajar saja kalau Rini berpikiran seperti itu. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau leher Jessica ditusuk secara brutal oleh si Arya. Tapi ajaibnya dia baik-baik saja. Seharusnya dia sudah tewas. Manusia tidak akan bisa bertahan hidup dengan luka tusukan di leher. Rini, ada tamu nih. Saat Rini sedang melamun di atas tempat tidurnya, tiba-tiba terdengar suara ibu memanggil.
Bergegas Rini turun ke bawah. Di atas sofa terlihat seorang lelaki berkepala botak plontos sedang duduk dengan wajahnya yang terlihat khawatir. Rini tidak pernah mengenal lelaki itu sebelumnya. Dia kemudian duduk di hadapan lelaki tersebut. "Dengan Mbak Rini?" "Iya, saya sendiri. Ada perlu apa ya, Mas?" "Begini Mbak, saya Jason, kakaknya Tommy. Mbak tahu kan kalau dia udah seminggu hilang." Jantung Rini seketika berdebar kencang. Dia berusaha sebisa mungkin untuk tetap tenang. "Iya, saya tahu. Kebetulan Tommy satu kantor dengan saya. Ada apa ya, Mas?" "Mbak Rini kan teman dekatnya Mbak Jessica kan?" Rini mengangguk. "Iya, betul." Dia mengerutkan dahinya meraba-raba arah pembicaraan Jason. Bi Ina, pembantunya Rini, muncul dari dapur dan menyuguhkan air minum dan juga makanan ringan di atas meja tamu. "Saya curiga kalau Jessica yang membunuh adik saya." "Mas, jangan bicara sembarangan ya." Rini naik pitam. "Sabar dulu Mbak, ini saya baru dugaan. Saya cuma mau tanya, pas hari Jumat sepulang kantor, apakah Jessica pulang bareng Mbak?" "Iya, dia pulang bareng saya kok. Saya yang antar dia langsung ke rumah." "Mbak gak bohong kan?" "Hah? Udah deh Mas. Sampai hantu nuduh tanpa bukti. Lapor saja sana ke polisi kalau ada buktinya." "Udah, saya lagi sibuk. Sekarang keluar dari rumah saya." Tanpa basa-basi lagi, Rini beranjak dari tempat duduknya. Rini heran kenapa orang itu bisa-bisanya curiga pada Jessica. Padahal kejadian mengerikan yang dia lihat itu sangatlah bersih. Jessica menelan bulat-bulat tubuh Tommy berikut dengan pakaian dan sepatunya. Benar-benar tanpa jejak dan tanpa bercak darah. Selain itu, Rini juga masih bingung tentang apa yang terjadi pada Jessica. Terlintas dalam benaknya, apakah Jessica itu sudah bukan manusia lagi? Dia penasaran pada lubang di kepala Jessica yang tidak sengaja dia sentuh. Lubang apa itu? Apakah mitos tentang paku yang menancap di kepala kuntilanak itu benar? Ataukah jangan-jangan Jessica adalah jelmaan kuntilanak? Itulah pikir Rini. Malam semakin larut, dia memadamkan lampu kamarnya lalu beranjak tidur. Besok dia akan mencari tahu sendiri kebenaran tersebut. Sementara di tempat lain, Jason memata-matai tingkah Jessica. Dia sangat curiga pada perempuan tersebut. Tidak terkecuali malam ini, dia melihat Jessica keluar dari rumahnya mengendarai mobil sedan hitam. Segera Jason menyalakan mesin mobilnya yang sedari tadi terparkir di dekat rumah Jessica. Dia mengikutinya dari belakang. Mobil yang Jessica kendarai berbelok ke sebuah komplek pertokoan yang sudah tutup. Ada banyak gelandangan tidur di sepanjang emperan toko. Mobil Jessica melambat seperti sedang memperhatikan orang-orang di emperan toko. Hingga sesaat kemudian, mobil itu berhenti di sebuah toko alat listrik yang sudah tutup. Ada seorang lelaki muda yang sedang tidur di depan toko tersebut. Sepertinya dia seorang pemulung. Ada sebuah gerobak yang terparkir di depan toko itu. Si lelaki itu tidur dengan nyenyak walau hanya beralaskan lembaran kardus. Kemudian Jessica keluar dari mobilnya sambil membawa sebuah kantong plastik hitam berisi nasi bungkus. Dia membangunkan lelaki tersebut. Jason tidak dapat mendengar percakapan mereka, tapi terlihat jelas kalau Jessica memberikan bungkus nasi tersebut pada gelandangan itu. Orang itu pun makan dengan lahap dan sesekali mengobrol dengan Jessica. Dari dalam mobilnya, Jason terus memperhatikan Jessica. Ada hubungan apa sebenarnya Jessica dengan gelandangan tersebut? Benak Jason bertanya-tanya sendiri. Dia merogoh HP dari saku bajunya lalu mengambil gambar Jessica. Hingga sesaat kemudian, Jessica pun berdiri. Dia berjalan menuju sebuah gang kecil di antara gedung-gedung toko. Lelaki yang barusan dikasih makanan mengikuti Jessica dari belakang. Pelan-pelan, Jason pun keluar dari dalam mobilnya lalu mengendap-endap mengikuti mereka. Seperti yang sudah-sudah, Jessica berubah menjadi sosok kuntilanak lalu menelan bulat-bulat lelaki tersebut. Jason tercengang menyaksikan kejadian mengerikan itu. Untungnya dia berhasil mengambil video saat Jessica berubah menjadi sosok kuntilanak yang sangat mengerikan. Dan sebelum ketahuan, Jason pun bergegas lari. Dia masuk ke dalam mobil lalu tancap gas. Keringat membasahi dahinya. Sesekali dia melirik kaca spion, takutnya Jessica sadar kalau sedang dimata-matai.
Dia mengemudikan mobilnya dengan sangat cepat karena kebetulan jalanan sudah lengang. Dan tiba-tiba saja Jason menginjak rem mendadak. Kepalanya sempat terbentur pada setir. Dia terkejut lantaran dari kaca spion dalam dia melihat Jessica sedang duduk manis di kursi mobil baris kedua. Perlahan dia menengok ke belakang dan seketika Jessica tersenyum padanya, menampakkan giginya yang hitam dan tajam. Tidak sempat Jason lari, Jessica langsung menghabisinya dengan sekali lahap saja. Singkat cerita, di lain hari, sore itu Rini mengajak Jessica untuk bertemu di sebuah restoran cepat saji. Dia duduk sambil memainkan HP-nya. Setelah sekitar 15 menit menunggu, Jessica pun akhirnya muncul. Dia mengenakan jaket jeans kesukaannya, sangat serasi dengan kaos hitam bertuliskan Bad Girl yang dia kenakan. Mereka kemudian makan bersama di restoran tersebut sambil membahas hal-hal ringan. Setelah selesai makan, Rini pun mengalihkan pembicaraannya. Jess, gue mau ngomong sesuatu sama lo, tapi nggak di sini. Kita ke toilet aja yuk. Mau ngomong apa sih Rin? Tumben banget deh. Ini penting, tapi kita ngomongnya ke toilet aja ya. Jessica pun mengiyakan. Mereka beranjak ke toilet tanpa diduga-duga. Setelah Jessica dan Rini berada di toilet, dua orang lelaki berotot menerobos masuk. Mereka langsung memegangi lengan Jessica. Para lelaki itu adalah pesuruh Rini. Sengaja Rini membawa mereka agar bisa dengan mudah melihat lubang di kepala Jessica. Rini, tolongin gue apa-apaan ini. Jessica mengamuk. Salah seorang laki-laki itu membekap mulut Jessica sehingga dia tidak bisa minta tolong. Tenang Jess, gue gak akan apa-apain lo. Rini perlahan menyentuh kepala Jessica. Lubang itu masih ada. Dia merabanya dengan jari telunjuk. Ada sebuah paku menancap di sana. Sekuat tenaga Rini pun mencabutnya. Paku itu cukup panjang, sekitar 1 jengkal telapak tangan orang dewasa. Dan setelah paku dicabut, asap seketika mengepul dari lubang di kepala Jessica. Dia kejang-kejang, tubuhnya berangsur panas seperti air mendidih. Kedua lelaki yang memeganginya tidak sanggup lagi menyentuh kulit Jessica. Mereka ketakutan dan lari keluar dari toilet. Tubuh Jessica mengempis, semakin lama kulitnya semakin kering. Tulang belulang terlihat jelas menonjol di tubuhnya, hingga akhirnya tubuh Jessica menyusut. Tulang-tulangnya berjatuhan di lantai, tengkorak kepalanya menggelinding ke kaki Rini. Dia berteriak ketakutan. Orang-orang berdatangan ke toilet untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di sana. Ternyata tentang Jessica, dia benar-benar sudah mati. Selama ini dia hanyalah jelmaan kuntilanak yang mencari tumbal untuk membangkitkan kembali suaminya yang tidak lain adalah Ki Bamantara. Rini terlambat menyadari itu. Semua urusan kuntilanak itu sudah selesai. Tumbal sudah genap. Ki Bamantara akan bangkit lagi sebagai orang sakti yang tidak ada tandingannya. Cerita kembali ke sudut pandang Gilang. Semenjak video pengakuan Gilang diunggah ke media sosial, video itu menjadi viral. Terlebih sekarang banyak kasus orang hilang. Mereka menghubungkan kasus itu dengan cerita Gilang. Semakin lama Gilang semakin terkenal. Dia dan Satria, sekarang dia menjadi vlogger ekspedisi horor. Banyak tempat yang sudah mereka kunjungi dan mendapat respon baik dari netizen. Dan saat ini mereka sedang mencari informasi tentang desa yang hilang. Konon katanya dulu desa itu ramai dan damai, tapi karena gangguan makhluk gaib, desa itu ditinggalkan penghuninya dan menjadi sangat angker. Gilang yakin kalau dia menemukan tempat itu, vlognya akan laris ditonton banyak orang. Dia duduk di depan rumahnya bersama Satria. Mereka sedang sibuk dengan laptop masing-masing. Satria mengedit video, sedangkan Gilang mencari informasi tentang desa yang hilang. Selang beberapa saat, wajah Gilang seketika menyeringai senang. Dia berhasil menemukan informasi yang dibutuhkan. Satria, ketemu nih. Nama desanya Palangandang. Dia menunjukkan layar laptop pada Satria. Wah, keren juga. Lihat deh, aura tempatnya serem abis. Terus, jadi nih kita ke sana. Berangkatlah bro. Mereka pun tos satu sama lain. Gilang yakin kontennya akan tembus jutaan penonton. Singkat cerita, setelah turun dari angkot, mereka harus jalan kaki untuk menuju ke desa Balangandang. Jalan yang mereka lewati sudah tertutup rerumputan karena tidak ada pernah orang lagi yang melintasi jalan itu.
Setelah berjalan kaki cukup jauh, mereka akhirnya tiba di sebuah desa Balangandang yang sudah tidak berpenghuni. Wih, keren banget, Lang. Bener banget, lihat deh, rumah-rumah itu udah banyak lumutnya. Anjir, pasti video kita laku banget nih, ucap Gilang yang menimpali ucapan Satria. Mulai sekarang aja, Sat, pinta Gilang. Oh, oke. Satria mengeluarkan kamera andalannya lalu mengarahkan pada si Gilang. Kemudian Gilang memulai vlognya itu. Halo guys, jadi kita sekarang lagi ada di desa Balangandang, desa yang sempat dikabarkan hilang. Lihat deh, bener-bener desa ini udah gak berpenghuni guys. Gilang terus melangkah menyusuri desa tersebut. Kabut tipis mulai bermunculan karena hari semakin sore. Tuh guys, lihat rumah-rumah itu, tunjuk Gilang. Satria mengarahkan kameranya ke rumah yang sudah berlumut. Serem banget kan? Semakin jauh mereka menyusuri desa, semakin terdengar debur ombak dari kejauhan. Wah, kayaknya di sekitaran sini ada pantainya nih, ucap Gilang meruncingkan daun telinganya. Mereka berjalan mengikuti sumber suara ombak tersebut hingga sampailah mereka di sebuah pantai. Wah, beneran pantai guys. Gilang sangat senang karena menemukan pantai yang sepertinya sudah lama tidak terjamah oleh manusia. Guys, gue mau berenang dulu ya. Sumpah ini keren banget. Gilang membuka bajunya lalu menjeburkan diri ke laut. Satria tetap sibuk merekam kegiatan Gilang. Ada cewek tuh Sat. Tiba-tiba Gilang menunjuk ke arah belakang Satria. Dia melihat sosok perempuan berkebaya hitam sedang berdiri dari kejauhan memperhatikan mereka. Mana? Tanya Satria sambil menyorotkan kameranya. Iya, itu siapa ya? Tanya Satria bingung. Ketika dia mengalihkan kameranya ke Gilang, tiba-tiba temannya itu sudah hilang entah kemana. Lang, Gilang, Lang lu di mana Lang? Satria panik ketakutan. Ia mengarahkan kameranya lagi ke arah wanita tadi, tapi dia sudah menghilang. Satria bingung harus bagaimana. Dia pun menyusuri pantai mencari temannya itu, hingga dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang duduk bersila di pinggir pantai. Lelaki itu bangkit dan menghampiri Satria. Pak, lihat teman saya tidak? Memangnya temanmu hilang? Iya pak, tadi dia berenang di pantai ini. Walah, jangan khawatir, aku bisa bantu kamu. Serius pak? Iya, tenang saja. Panggil aku Ki Pamantara, penduduk kampung ini. Dan itu adalah istri dan anakku. Terlihat dari kejauhan seorang perempuan berkebaya hitam yang tadi Satria lihat mendekat sambil menuntun seorang anak kecil. Kenalkan, ini istriku namanya Ngartasi dan anakku yang manis ini namanya Melati. Oh iya pak, lalu bagaimana dengan teman saya pak? Ini sebenarnya tempat apa ya pak? Ini desa Balangandang, desa yang damai dan tentram. Kau jangan khawatir, temanmu itu pasti akan kembali. Mending kamu ikut kami ke rumah. Kamu pasti lapar. Di rumah kami ada banyak makanan. Mereka pun membawa Satria masuk ke perkampungan. Entah apa yang selanjutnya terjadi. Satria tidak pernah terlihat lagi di desa itu. Begitupun dengan Gilang. Dan itulah ending dari cerita Lingser Wengi. Cerita ini ditulis oleh Bang Esot. Bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang akan Mang Ripan sertakan di kolom deskripsi. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Semoga kalian semua sehat selalu di sana, agar tidak ketinggalan updatean dari Mang Ripan. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.